catatan yang kita mintakan juga ke dokter gitu waktu malam harinya sebelum itu gitu. Jadi soal hasil ini saya belum bisa ngomong apa-apa karena saya belum punya data dan informasi. Tapi terus terang saja kenapa catatan ini jadi perhatian dan harus diperhatikan betul, karena kami mencurigai biasanya kalau penyiksaan kayak begitu, apalagi isunya adalah pelecehan seksual, biasanya ada penyiksaan ke arah alat seksual. Terkait itu Bang, kalau jika terbukti itu apa menyangkut dengan HAM tuh? Wah, itu mah sangat jelas betul bahwa ini penyiksaan yang sangat luar biasa menurut saya, dan itu harus diungkap kenapa orang harus disiksa seperti itu. Apakah ini orang atau kalau dia berpendidikan tinggi? Saya mencurigai banyak kasus biasanya orang itu make. Walaupun dia orangnya berpendidikan tinggi, tapi kalau penyiksaannya sampai kayak begitu, selain psikopat dia biasanya make narkoba ya. Bang, ini kan hasil otopsi besok kan informasinya 4-8 pekan nih Bang, 2 bulan Bang ya. 4-8 pekan. Ya. Tanggapannya gimana itu Bang? Ya, saya berharap ini bisa lebih cepat ya, karena kan tapi kita tidak bisa memaksa begitu karena ini ada soal teknis ya, ada soal teknis. Tapi mudah-mudahan dua hal yang penting itu diberitahukan kepada kita, karena ada kesepakatan bahwa itu harus juga diberitahukan kepada kita selain juga kepada penyidik nanti hasil itu. Itu Bang, ada hasil otopsi yang pertama dan yang kedua. Nanti ketika ini nanti dibuka terang-benderang, perbedaannya itu nanti seperti apa nanti Bang? Pertama komentar. Saya mau mengatakan justru terjadinya otopsi ulang ini mengkonfirmasi pembuktian bahwa ada persoalan di otopsi yang pertama ya. Nah, tinggal kita tunggu bagaimana otopsi yang kedua. Dan Anda harus ingat, permintaan otopsi yang kedua itu adalah permintaan kami dengan tuduhan pembunuhan berencana, penganiayaan junto pasal 55, bukan sendiri loh, bersama-sama ya. Sementara yang sana itu kan sesuai dengan pengumuman dari Kapolres yang tunjukin map begini-begini, dan bahasanya bukan bahasa hukum. Saya juga heran dari mana surat sementara hasil otopsi nggak ada yang sementara bos ya. Nah ini juga jadi persoalan. Mudah-mudahan ini sesuai dengan target kita sehingga kelengkapan berkas bisa terus dilanjutkan, karena kalau tidak ini taruhannya nanti berkas perkara dan taruhannya adalah penegakan hukum, karena ini semua akan dibawa ke persidangan dan itu jadi salah satu berkas. Jadi hati-hati loh, ini taruhannya bukan sekedar institusi polisi loh, tapi penegakan hukum loh, karena ini semua prosesnya harus dibawa ke pengadilan. Kalau Komnas kan rekomendasi ke presiden ya. Kalau ini berkas diselesaikan, dibawa ke penuntutan dan dibuka di pengadilan. Jadi prosedurnya harus benar, substansinya harus terbuka dan benar, sehingga baru kita bisa harapkan keadilan itu akan ada. Jadi kita harus desak, kalau bisa jangan 2 bulan lah, karena ini akan mengundang spekulasi macam-macam ya. Pasca hasil otopsi saja ini sudah kayak begini. Walaupun saya harus berterima kasih kepada kalian semua berkat dukungan ya kan, tekanan dan permohonan kita akhirnya dipenuhi setelah sekian lama. Kan itu kan kami ajukan 2 hari setelah kami melapor kan, waktu pertemuan di Mabes 11 Jenderal dan lain sebagainya. Tapi ternyata omongannya manis, tapi rupanya harus ditekan dulu gitu loh, baru dijalankan. Dan ingat, ini menolong institusi polisi. Kenapa? Waktu penyerahan mayat, ingat loh, di surat itu bahwa harus ada pemakaman, dan dijanjikan waktu itu adalah kehormatannya Brimob loh, dan tidak terjadi. Tapi yang paling menyakutkan adalah Simatupang dan Karo Paminal bilang ini aib. Jadi penghormatan yang kemarin menolong apa yang telah buruk dilakukan oleh kedua pejabat itu atas nama institusi, bahwa ini aib. Itu penting menurut saya. Oh, berarti sempat ada yang melarang juga tuh Bang kemarin ya? Waduh, polemik bos. Kalau kalian tidak tolong, sebenarnya saya tidak tahu. Karena jawabannya macam-macam. Ada yang alasan administrasi, ada yang buang ke Mabes, ada yang bilang, oh kami tidak siap. Bagaimana ini pasukan kami tidak diperintahkan untuk mempersiapkan itu. Tapi begitu tekanan kayaknya semua siap tuh. Ya ini memperlihatkan bahwa keadilan harus diperjuangkan. Wajah manis dan kata-kata
bukan jaminan itu akan dilakukan. Jadi mari kita bergandeng tangan, kawal kasus ini, ya, tuntut dan tekan agar negara ini, pemerintah ini benar-benar sesuai dengan perkataannya menjalankan ini semua sehingga ini terbuka dan keadilan bisa berdiri tegak. Keadilan harus diperjuangkan, tidak bisa itu hanya pemberian atau belas kasihan. Bang, itu kan pemakaman kemarin kan kesannya mendadak tuh Bang. Kemudian dia melakukan latihannya juga tertutup. Itu gimana tanggapannya Bang? Ya, yang pertama permohonannya sendiri sudah lama dan direspon baik, ya kan. Tapi ternyata pingpong, ya kan. Anda mengatakan, oh ini kayaknya nggak siap. Ya jelas, saya berada di sebelah itu kan kelihatan bolak-balik itu protokolnya ngajarin. Itu kan protokol upacara kematian itu kan udah biasa, bukan sekali dua kali. Ternyata saya dengar itu diskusinya, oh ini harus tembakan, oh ucapannya begini, ini harus begini. Tapi ingat ya, dari aib sebagaimana dijelaskan oleh Paminal menjadi bapaknya menerima sangsaka merah putih dan mayat anaknya ditaruh di tanah Ibu Pertiwi. Ingat itu. Itu artinya apa? Akibat dari ulah-ulah itu aib kita terhindarkan dan terlihat bahwa benar bukan cuma jargon bahwa polisi itu humanis, bukan hanya humanis kepada orang luar, tapi juga humanis kepada keluarganya sendiri yang telah menjalankan tugas. Nah, itu penting bagi saya. Oke, cukup.